teman-teman Gosudan, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman ketemu lagi di Gosudan Sharing yang tayang di IGTV-nya Gosudan, yaitu di go_student, dan juga di YouTube-nya Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service, setiap hari Sabtu jam 3 sore. Teman-teman, hari ini saya dikasih kepercayaan untuk sharing firman Tuhan. Saya kasih judul sharing firman Tuhan saya hari ini yaitu Yosua si Pemberani. Ayatnya dari Bilangan 13 ayat 8 dan 16. Yuk kita baca teman-teman. Bilangan 13 ayat 8 dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari ayat 16, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi teman-teman, Yosua ini suku Efraim, nama aslinya Hosea bin Nun. Dia pengintai yang disuruh sama Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan Yosua juga yang menggantikan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan memasuki tanah perjanjian. Dia juga salah satu orang yang bisa mencicipi tanah perjanjian di antara pengintai-pengintai tersebut. Ada di Bilangan 14 ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi cuma di dua orang ini di antara pengintai-pengintai yang waktu mengintai tanah Kanaan yang bisa mencicipi tanah perjanjian. Nah, dari sini kita mau belajar 3 area keberanian Yosua, teman-teman. Yang pertama adalah berani tampil beda. Teman-teman, kalau teman-teman ingat cerita tentang pengintai kebanyakan itu mempunyai pendapat terhadap tanah Kanaan seperti ini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sedangkan Yosua dan Kaleb, hanya mereka berdua yang mempunyai pendapat seperti ini. Ada di Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, teman-teman, di sini posisinya bahwa Yosua adalah kaum minoritas tadi yang aku bilang berani tampil beda di antara pengintai-pengintai yang lain. Dia mengemukakan imannya dia yang dia dapat dari Tuhan. Nah, responnya tapi apa coba teman-teman dari bangsa Israel? Kita baca ayat ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah, teman-teman, ternyata gak mudah ya untuk tampil beda seperti Yosua ini. Ditolak sama bangsa Israel. Padahal kalau kita pikir bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir, Tuhan itu banyak ngasih tanda dan mujizat ya teman-teman. Tapi di sini dia memberontak sama Yosua dan juga sama Kaleb. Jadi di sini yang aku mau tekankan bahwa saat kita berani tampil beda, kita butuh untuk menyuarakan iman kita, berani untuk tetap teguh di saat-saat kita itu tampil beda. Nah, untuk yang kedua, berani untuk melangkah. 1. Yosua berani untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan memasuki tanah perjanjian. Yang kedua, Yosua berani berperang untuk menduduki tanah Kanaan. Yang ketiga, waktu menyeberangi sungai Yordan, ada di Yosua 3 ayat 15. Kita baca. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Kadang-kadang teman-teman kita sukanya lihat dulu baru melangkah. Karena apa? Khawatir, takut, ragu. Jadi itu yang membuat kita tidak mau melangkah. Tapi di sini kita belajar dari Yosua. Yosua berani untuk melangkah dulu. Karena apa? Karena dia percaya sama Tuhan. Dengan dia berani melangkah, dia melihat kebesaran Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup dia. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, itu teman-teman.
Nah, oke. Kita belajar yang ketiga, yang terakhir, yaitu berani untuk meminta. Teman-teman, apa sih sesuatu yang paling wow, yang paling luar biasa, yang kayaknya kalian pikir, yang kalian minta sama Tuhan? Apa contohnya? Nah, kita lihat Yosua minta apa sama Tuhan. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gideon dan engkau, bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperan untuk orang Israel adalah Tuhan. Nah, teman-teman, luar biasa ya. Kenapa sih? Coba Yosua berani meminta seperti itu. Coba, ada gak yang berani kayak Yosua berani minta matahari sampai sama bulan berhenti? Nggak ada, pasti nggak ada. Tapi Yosua berani, karena apa? Satu, dia dekat sama Tuhan, dan dua, dia punya iman yang besar. Teman-teman, ayat terakhir dari saya di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Teman-teman, jadi jangan pernah takut untuk semuanya ya teman-teman. Jangan pernah takut untuk tampil beda, jangan pernah takut untuk melangkah, dan jangan pernah takut untuk berani meminta apapun sama Tuhan. Karena apa di sini bilang, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi, teman-teman. Nah, teman-teman, dari sharing firman Tuhan saya hari ini ada 3 poin yang kita bisa belajar dari Yosua, 3 area keberanian Yosua, yaitu yang pertama, berani tampil beda, teman-teman. Jangan lupa kita harus tetap teguh dan terus menguatkan iman kita supaya kita bisa tampil beda di antara orang dunia. Yang kedua adalah berani untuk melangkah. Kita harus berani untuk melangkah untuk bisa melihat mujizat-mujizat dari Tuhan. Jangan menunggu untuk melihat mujizat dulu baru kita melangkah ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah berani untuk meminta. Karena Tuhan pasti menyertai setiap langkah kehidupan kita, teman-teman. Oke teman-teman semuanya, terima kasih untuk menyaksikan sharing firman Tuhan hari ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Go Student online sharing minggu depan ya teman-teman. God bless.